Selamat menonton kembali di channel Bernet Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Bernet Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti pada biasanya, saya akan menganalisa lagi pergerakan indeks dan ada 5 saham yang akan saya bahas hari ini. Ada ERA, ada Doit, Inco, Indi, dan Adro. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup naik 0,66%, sempat menyentuh level tertingginya di 5075, kemudian tapi ditekan lagi bawa turun dan tutup di level harga 5064. Langsung saja kita ke technical index. Indeks masih dipertahankan di atas 5000 ya. Potensi juga terlihat sudah dari minggu lalu ISG Golden Cross dan melandai. Apakah ini potensi untuk ISG menguji resistennya di 5100 untuk besok? Semoga tidak ada sentimen negatif nanti malam, ataupun bursa Eropa dan Amerika nanti malam ditutup di zona hijau. Masih sideways ya, ISG di atas 5000 sampai 5100. Belum merubah tren selama di bawah 5100. Akan merubah tren ISG kalau sudah di atas 5100, minimal di 5150, mampu tutup dan confirm breakout, arahnya akan uptrend dan menguji resistannya di 5300. Ada MA 150 di situ. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada ERA yang pada hari ini naik 4,94% ke level harga 1380. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ada di video saya analisa ERA sebelumnya. ERA akan bagus selama bertahan di atas 1300 dan sempat breakdown tapi belum menyentuh trading plan untuk harga cut loss. 2 hari dia di bawah, tapi kemudian hari ini dia naik disertai volume. Bagaimana potensi untuk ERA kedepannya? Potensi bagus, walaupun hari ini dia menguji EMA 150 tapi kemudian gagal dan tetap turun di bawahnya. Untuk besok masih ada potensi ERA menguji lagi EMA 150 di 1415. Ke situ dulu arah terdekat. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 1450 sampai 1480. Ada EMA 200. Dilihat juga dari minggu lalu sudah terjadi golden cross dan bar chart di atas 0. Nih indikator MACD juga mulai meninggi dan garis indikator biru mengarah ke atas menjauhi garis indikator merah. Potensi bagus juga untuk ERA, dan sekarang harganya sudah tinggi ya di 1380. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman kemarin beli pas di dekat-dekat supportnya ini di 1300 ya sudah profit sekitar 4% Bapak Ibu dan teman-teman. Kan saya sudah analisa sebelum dia breakout ini, kalau dia breakout dan bertahan di atas 1300 arahnya ke 1450. Saya ada analisa dan selama bertahan di atas 1300 potensi ERA masih akan ke atas. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua. Ada Doit yang pada hari ini naik auto reject atas di 33% ke level harga 210. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Doit lihat setelah dia breakout dari range sideways-nya di 112 sampai 150 dan dia sudah 4 candle setelah breakout, 4 candle di atas ya arahnya ke atas. Dan terlihat hari ini terkonfirmasi dia breakout dari resistennya di 180. Di situ juga ada resisten dinamik EMA 150 dan terlihat indikator MACD sudah golden cross dari minggu lalu setelah dia breakout dari resisten sideways yang sudah terbentuk dari bulan April yang berapa kali diuji, 1, 2, 3, 4 kali diuji namun gagal, dan diuji kelima kalinya dan akhirnya breakout dan tutup di atas pas di resistennya di 210. Potensi Doit kemana? Potensi Doit akan menguji resisten dinamiknya EMA 200 di 215. Semoga itu bisa di breakout dan tutup di atasnya, minimal tutup di 220. Arah selanjutnya ya ke 240 untuk Doit. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya barang, jangan berani-berani untuk spekulasi. Hati-hati, ini juga bisa dibawa lagi turun. Nih terlihat dia breakout nih dia breakout
pas di resisten, terus kemudian di hari keduanya dia turun lagi dan coba breakout lagi dengan volume tinggi, tapi di hari kedua, ketiga, keempat dia turun lagi. Jadi seperti itu pola Doit. Jadi hati-hati nih, belum bisa kalau Bapak Ibu mau beli di sini juga breakout nanti pun belum bisa dibeli nih kalau sudah breakout, kecuali sudah confirm 2 sampai 3 candle di atas 210 baru Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Seperti itu untuk Doit. Yang beli di bawah ini udah bisa pasang trailing stop aja atau take profit aja udah kalau mau take profit untuk jaga-jaga profit yang sudah didapat. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Inco yang juga hari ini cukup lumayan naik 7,44% ke level harga 3.320. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa terlihat Inco juga breakout dari resisten atau dari range sideways yang terbentuk dari bulan Mei di harga 2.790 sampai 3.200 dan dia breakout. Dan juga kalau Bapak Ibu dan teman-teman jeli melihat candle pada sehari sebelumnya, karena Inco juga di luar pantauan saya untuk seminggu ini. Jadi kemarin juga nggak, pas di screening juga saya nggak ada screening Inco. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat, ini harusnya bisa spekulasi buy nih, karena 3 candle masih di atas EMA 200 dan bisa spekulasi buy di hari Jumat kemarin. Kalau yang Bapak Ibu yang bisa spekulasi buy ya arahnya kayak gini. Seperti itu untuk Inco, karena dia udah bertahan dan confirm tutup di atas EMA 200. Nih 4 candle dan arahnya ya naik karena dia nggak bisa breakout. Terlihat juga saat penurunan volumenya kecil nih. Nih dia turunnya pelan, volumenya kecil. Tidak sama dengan saat dia breakout volume besar, dan ini juga volume besar saat dia di atas dan kemudian kecil-kecil. Ini kalau Bapak Ibu jeli bisa pertanda ini emang mau ke atas saham Inco. Bisa Bapak Ibu spekulasi buy di sini, cut loss-nya ya di bawah sini 2.800 ataupun 2.900. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita lanjut ke saham keempat, ada Indi pada hari ini juga naik, ditutup arah ditutup arah di 24% ke level harga 930. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal indikator Indi juga cukup bagus, terlihat juga dari minggu lalu setelah dia breakout dari EMA 20 nya EMA 60, dia breakout hari tanggal 7, dia breakout terus 3 candle di atas EMA 20 EMA 60 ya. Itu berarti udah confirm dia tutup atau breakout di atas EMA 60 nya, dan hari ini dia naik disertai volume dan breakout resistennya di 810 dan juga breakout dari dynamic resistennya di 840 atau 850. Potensi kemana Indi masih akan berpotensi menguji resistennya EMA 200. Ini garis EMA 200 warna biru di 960, ke situ dulu. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1100 sampai 1200. Jadi seperti itu. Bagi yang Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya barang, bagaimana? Apakah bisa spekulasi buy? Bisa saja kalau Bapak Ibu dan teman-teman siap dengan resikonya, karena ini resikonya udah besar ya. Mending nunggu dia koreksi dulu di 850 ini, bisa spekulasi buy di 840 nih, bisa spekulasi buy, cut loss-nya ya di bawah sini di 780. Jadi seperti itu, atau nunggu dia breakout dan confirm tutup 2 atau 3 candle di atas 960 baru bisa spekulasi buy untuk membuat trading plan barunya. Jadi seperti itu untuk Indi juga cukup bagus, arahnya ke atas. Arah terdekat menguji resisten di 960 di EMA 200. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada Draw yang juga naik
cukup tinggi 6,45% kalau harga 1155. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga cukup bagus seperti analisa saya sebelumnya 2 hari yang lalu, atau di hari Minggu kalau nggak salah, atau hari Sabtu. Potensi Adro ke atas karena apa? Karena tutup di atas 1080 dan di atas kompim di atas EMA 20 nya, dan juga saya bilang itu dia sudah breakout atau golden cross mengarah ke atas. Arah selanjutnya Adro menguji resisten dinamik EMA 150 di 1130, dan kalau itu ada breakout, arah selanjutnya ke resisten dinamik EMA 200 di 1200 dan 1230. Ini Adro juga cukup bagus kalau mampu breakout dari resistennya di 1200 ini. Kalau mampu bertahan di atas 1200, Adro sudah saya pasang target arahnya ke 1400 bahkan ke 1465. Ini sudah saya pasang target seperti itu. Yang penting dia uji dulu nih resistennya di 1200 sampai 1230 ini diuji dulu. Kalau bisa breakout di atas ini, nah kita bisa mulai membuat trading plan-nya. Bagaimana untuk membeli saham ini, beli di harga berapa, cut loss di bawah harga berapa. Tapi harus nunggu lihat candlenya dulu, nggak bisa sekarang dibikin trading plan-nya. Kalau saya seperti itu. Kalau harga ini gimana? Ini kalau mau spekulasi buy ini hati-hati. Kalau ini harganya bisa harga pucuk karena ini ada resisten dinamiknya EMA 150. Kalau beli di sini iya kalau breakout. Kalau ternyata dia false setelah breakout tapi kemudian dibuat turun lagi, ya agak jauh nih ke 1180. Kalau kecuali Bapak Ibu dan teman-teman siap dengan resiko loss besar. Cut loss-nya ya di 1050 kalau saya. Kalau beli di sini nih. Kalau beli di 1150 ini nih. Kita lihat potensi cut loss-nya ya. Kalau saya disclaimer on, tapi ya nih ya, bukan ajakan membeli, tapi kalau trading plan saya seperti ini. Kalau saya beli di 1155 nih, cut loss-nya ya di sini. Di 1060 sampai 1050, sekitar 8%. Nah, bagaimana potensi profitnya? Potensi profit kalau dia diuji ini cuma 1% kalau dia false, tapi kalau dia ini sekitar 6%. Jadi silahkan Bapak Ibu dan teman-teman aplikasikan sesuai psikologis dengan kemampuan kekuatan Bapak Ibu. Kalau untuk menyimpan atau hold saham ini, kalau masih belum sesuai target, bisa saja dia ke 1200 itu dalam 3 hari atau besok ataupun seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita nggak tahu, tergantung market. Dan juga bisa aja dia turun pelan-pelan ke arah malah false breakout resistance sideways-nya ini. Jadi seperti itu aja. Untuk Adro juga masih bagus selama bertahan di atas 1080. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel ini sampai habis. Kalau channel Bernet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu teman-teman dalam membuat keputusan membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin dan technical analisis, bukan dengan feelingmologi. Terima kasih.